Halo semua, dengan saya di sini, saya Lani Ramadhani. Saya sering dipanggil Sela. Saat ini saya mahasiswa aktif di Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan Administrasi Perkantoran Digital. Saya saat ini semester 2. Nah, untuk podcast hari ini tentunya saya nggak sendiri, tentunya saya bawa teman. Silakan muncul. Hai semua. Halo, boleh dong perkenalan diri. Oke, hai semua. Nama aku Sherly Daunja, biasa dipanggil Sherly. Aku sama kayak Kak Sela. Aku semester 2 juga di Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan Administrasi Perkantoran Digital. Nah, Kak Sel, apa kabar nih? Oh, alhamdulillah baik sih. Paling mumet sama tugas aja ya. Sela gimana nih Sama kabarnya? sih, alhamdulillah baik juga. Lagi pusing juga sama tugas-tugas belakangan ini. Terus kesibukannya apa aja nih? Kesibukannya aku biasanya main, nongkrong bareng teman, terus kayak nugas, apalagi sekarang mau UTS, jadi kayak banyak banget nih tugas-tugas dari dosen. Itu sih Kasih gimana nih kesibukannya? Kesibukannya sama sih, kayak kasar juga, tentunya kayak nugas, kampus, terus juga ya ngasih nongkrong-nongkrong juga, ngasih main-main juga. Nah, hari ini kita berdua bakal ngebahas tentang self leadership dan untuk mengelola diri untuk mencapai kesuksesan. Nah, sebelum masuk ke situ nih, masuk ke pembahasannya. Maksudnya tahu nggak sih self leadership itu apa? Kalau menurut aku ya, self leadership itu kayak memimpin diri sendiri untuk ke yang lebih baik gitu. Jadi kayak misalkan aku kedepannya mau gimana nih, mau ke yang lebih baik atau yang lebih buruk nih. Kan biasanya orang tuh pengen ke yang lebih baik ya. Jadi aku leadership diri aku sendiri buat menjadi orang yang lebih baik. Jadi sih Kak Sela, menurut Kak Sela gimana nih? Nah, benar banget tuh kata Sally sebelumnya. Menurut saya juga sama, hampir sama kayak self leadership tuh kayak cara kita untuk membimbing diri kita sendiri. Bakal tujuannya tuh kita bakal jadi apa, bakal gimana. Kita tuh yang membimbing diri kita sendiri untuk ke situ gitu. Nah, Kak Sally, ada nggak sih tips and trik nih ya untuk mengelola diri untuk mencapai kesuksesan atau tujuan yang ingin dicapai deh? Tips and trick dari aku sih kayak ini kayak aku kan lagi semester 2 nih, mumpung aku di semester 2, jadi tuh aku kayak banyakin organisasi, terus banyakin relasi bareng teman-teman, ngikut kayak volunteer, magang, cari kesibukan yang bermanfaat deh intinya. Itu sih menurut aku tips and trick, soalnya kan kedepannya nih kita makin butuh relasi sama yang lain gitu ya, nggak harus di situ-situ doang gitu sih Kasel menurut aku. Kalau menurut kamu nih gimana Kasel? Menurut aku tips and triknya untuk mengelola diri untuk mencapai tujuan tuh kayak pertama tuh yang penting tahu dirinya sendiri dulu gimana, bakal kayak apa tujuannya gimana, baru kita bisa mengelola diri kita, baru kita bisa memimpin diri kita untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Juga tips-tipsnya tuh kayak disiplin dalam hal waktu, juga konsisten dengan apa yang pengenin, terus juga bisa nge-upgrade diri dari segi apapun, kayak dari segi pertemanan, dari segi pengetahuan, dari segi organisasi, dan masih banyak lagi. Bagus nih guys tips and triknya, boleh dicontoh. Boleh dicontoh juga caranya kasar dulu ya. Nah, terus tadi kan udah ngebahas tips and triknya nih. Pasti ada motivasi ya untuk ngelakuin hal itu. Motivasinya kasar ini apa sih? Boleh nggak sih dikasih tahu? Motivasi menurut aku sendiri tuh kayak aku tuh ngeprinsipin di dalam diri aku sendiri kalau misalkan aku ke depannya pengen kayak jadi orang sukses, hidupnya pengen tertata, bahagia. Jadi aku tuh sebelum aku sukses, bahagia itu aku harus ngelewatin dulu nih yang pahit-pahit. Kayak ada deh di fase down, terus kayak stres, mikirin gimana sih ke depannya mau jadi apa. Jadi aku lebih ke motivasi, aku harus bisa nih ke depannya maju jadi yang lebih baik. Itu sih kasarnya.
Kasih lo gimana nih motivasinya? Bagus banget tuh motivasinya, jadi kayak gak gampang nyerah gitu ya. Iya, Mas Adi. benar. Nah, motivasi aku tuh aku pernah nemuin quotes, jadi kayak kamu tuh nggak tahu caranya untuk sukses, tapi kamu tahu cara dan rasanya gagal. Jadi kayak kalau misalnya kita udah tahu rasanya gagal tuh bakal kecewa, bakal gimana, tapi kalau kita misalnya bisa sukses pasti kayak bahagia nggak sih. Jadi kayak nggak usah takut sama kegagalan. Bagus guys motivasinya. Harus dicontoh. Terus juga kan yang dibahas nih motivasi. Nah, pasti kan ada tantangan sendiri ya, sendiri ya buat memimpin diri sendiri, dan self leadership juga pasti ada tantangannya, mengelola diri juga ada tantangannya. Kira-kira apa aja sih tantangannya? Kalau tantangan dari diri aku sendiri sih itu kayak aku nih orangnya penakut, terus nggak pede. Aku kalau misalkan ngelakuin sesuatu yang baru nih takut salah atau takut kayak dihakimi atau dijudge. Jadi aku kadang kayak mau ngelakuin sesuatu yang baru nih kayak takut deh ntar orang-orang marahin aku atau kayak orang-orang ngehakimin aku. Tapi di balik tantangan itu sendiri aku kadang kayak ada rasa kayak ya udah sih biarin aja itu mah orang, jadi aku harus tetap maju. Terus sama aku tuh orangnya kurang pede buat ngelakuin hal-hal yang baru. Emang dasarnya tuh emang dari takut sih, jadi kayak semuanya itu bakal terganggu gitu sih guys. Kalau Kak Sela gimana nih tantangan di self leadershipnya? Tantangannya itu kayak dari diri sendiri sih, kurang lebih kayak kurang konsisten aja sama apa yang pengen dilakuin, terus juga masih kurang disiplin dalam manajemen waktu, jadi kayak kurang tertata rapih gitu. Pastinya kayak masih banyak yang masih masih perlu dibenahi gitu ya, jadi tantangannya itu aja sih kalau dari diri sendiri. Nah, sekarang kan kita udah bahas tadi tentang pengertiannya, terus tips and triknya, tantangan, dan juga motivasi. Nah, kesimpulannya apa aja nih yang Kak Sarah dapat dari pembahasan ini? Kesimpulan dari apa yang aku dapat ya, self leadership itu kan kayak memimpin diri sendiri kayak mau lebih baik, atau intinya kita yang bisa ngatur diri kita sendiri mau gimana ke depannya, walaupun ada tantangan atau hambatan deh di depannya, itu kita harus bisa ngelewatin biar ke depannya itu kita jadi diri yang lebih baik. Di balik tantangan itu kita pasti ada motivasi dong. Nah, motivasi itu yang bikin kita kuat. Gimana sih ngejalanin hari-harinya? Gimana sih leadership diri kita sendiri? Kalau menurut aku gitu sih Kak. Nah, bagus banget tuh ya kesimpulannya. Jadi benar yang dibilang Asep, jadi kita harus membenahi dirinya sendiri dulu, terus kita baru bisa self leadership, terus juga bisa mengelola diri untuk mencapai kesuksesan yang ingin kita capai. Nah, jadi segitu dulu sekian dari kami tentang pembahasan self leadership dan untuk mengelola diri sendiri kesuksesan. Kurang lebih kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.